Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 10. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aturan sinus dan kosinus. Kamu bisa buka modul kamu halaman 46 ya. Simak baik-baik video dari Ibu. Yang pertama kita ke aturan sinus. Nah, untuk memahami asal dari aturan sinus dalam segitiga, perhatikan segitiga ACD dan segitiga BCD pada gambar di bawah ini. Nah, ini ada segitiga ACD, ya, segitiga ACD dan BCD, ya. Nah, untuk segitiga ACD, nilai dari sin A apabila sinnya di sudut A, sin itu adalah depan per miring ya. Berarti depannya adalah CD, miringnya itu sisi B. Oke. Nah, jadi sin A sama dengan CD per B. Nah, jadi kalau kita pindah ruas, kita mencari sisi CD sama dengan B dikali sin A. Kemudian nilai dari sin B. Nah, apabila sin B sudutnya di B, nah, sin itu tadi depan per miring. Depannya itu adalah sisi CD, sisi miringnya adalah A. Jadi sin B sama dengan CD per A. Nah, kalau kita mencari sisi CD, kita pindah ruaskan sama dengan A dikali sin B. Nah, kemudian ini CD sama dengan CD ya, karena sama-sama CD ya. CD sama dengan CD. CD yang pertama itu tadi B sin A, CD yang kedua itu A sin B. Nah, CD-nya udah kita tidak usah anggap, kita perhatikan di B sin A dan A sin B. Kita pindah ruaskan, kita kali silang masing-masing ya, kali silang berarti B, nanti B kali silang dengan sin B, kemudian A kali silang dengan sin A, sehingga menjadi B per sin B sama dengan A per sin A. Sehingga untuk setiap segitiga sembarang berlaku aturan sinus sebagai berikut. Ini A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, ini adalah aturan sinus. Kita langsung aja ke contoh soal. Contoh soal di sini ada segitiga. Ya, tentukan panjang AC pada segitiga berikut. Nah, panjang AC berarti panjang sisi AC. Diketahui ada dua sudut, sudut A dan sudut B. Kemudian ada panjang sisi BC ya. Nah, maka penyelesaiannya kita gunakan sudut A dan sudut B untuk aturan sinusnya. Ya udah habis, Umi. Udah habis. Nah, kita tulis seperti ini rumusnya. Kamu perhatikan ada AC per sin B. AC yang ditanyakan ya, sisi AC per sin B. Karena sisi AC berhadapan dengan sudut B, jadi AC per sin B sama dengan sisi yang diketahui itu adalah sisi BC. BC per sin A. Sisi BC ini berhadapan dengan sudut A. Ya, jadi BC per sin A. Kita substitusikan masing-masing. Ya, jadi AC per sin B-nya itu sama dengan 60. Kemudian sama dengan sin BC, sama dengan BC itu sama dengan 4 per sin 45. Sin A sama dengan 45. Kita operasikan. Nah, ini AC nya tetap. Sin 60 itu sama dengan 1 per 2 akar 3 sama dengan 4 per sin 45 itu 1 per 2 akar 2. Kemudian kita kali silang. Sehingga AC dikalikan dengan 1 per 2 akar 2, 4 dikali dengan 1 per 2 akar 3. Kali silang ya. Sehingga
AC kali 1/2 akar 2 sama dengan, nah ini 4 dikali 1/2 itu sama dengan 4 dibagi 2, hasilnya 2, akar 3-nya ngikut. AC sama dengan, nah 1/2 akar 2-nya pindah ruas, ini kan perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Jadi AC sama dengan 2 akar 3 per 1/2 akar 2. Nah, karena dia penyebutnya berbentuk akar, kita rasionalkan. Merasionalkan penyebut berbentuk akar, kita kalikan dengan teman sekawan. Teman sekawannya itu adalah akar 2, karena penyebutnya di sini akar 2 ya. Jadi 2 akar 3 per 1/2 akar 2 kita kalikan dengan akar 2 per akar 2, karena penyebutnya akar 2. Sama dengan 2 akar 3 dikali akar 2, 2-nya tetap, yang dikalikan akar 3 dikali akar 2, hasilnya akar 6, jadi 2 akar 6 per 1/2 dikali 1/2 akar 2 dikali akar 2, akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2, ya 1/2 dikali 2, ya sama dengan 2 akar 6 per, nah ini 1/2 kali 2 itu sama dengan 2/2, ya 1 kali 2 hasilnya 2 per 2, ini tetap 2-nya. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, jadi 2 akar 6 dibagi 1 hasilnya 2 akar 6. Sehingga panjang AC sama dengan 2 akar 6. Jadi panjang AC pada segitiga berikut sebesar 2 akar 6. Seperti itu ya. Kita lanjut ke aturan kosinus. Nah, perhatikan ini ada segitiga ABC. Kita langsung aja ya, dari gambar di atas berlaku aturan kosinus, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Nah, untuk mencari B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos B. Kemudian ada C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Nah, untuk aturan kosinus kita akan menggunakan ketiga rumus ini. Kita pilih salah satu aja tergantung soalnya. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada segitiga. Tentukan panjang sisi BC pada segitiga berikut. Panjang sisi BC. Ini ya, BC ini diketahui ada panjang AC, panjang BC, dan sudut A. Penyelesaiannya berdasarkan aturan kosinus sudut A, karena sudut yang diketahui berada di A. Jadi kita menggunakan aturan kosinus sudut A, dan sudut A berhadapan dengan sisi BC. Kamu bisa lihat di sini. Kita menggunakan rumus yang ini, A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Ini A kecil, B kecil, C kecil. Maksudnya adalah, kamu bisa lihat, ada A besar, maka untuk sisi BC yang berhadapan dengan sudut A, dia sama dengan BC sama dengan A kecil. Kemudian B kecil posisinya di sini, ini B besarnya di sini. Sudut B berhadapan dengan sisi AC, maka AC sama dengan B kecil. Nah, kemudian ini ada sudut C berhadapan dengan sisi AB, maka AB sama dengan C kecil. Gitu. Jadi nanti kita substitusikan rumus ini ya. Menjadi BC kuadrat, nih A kuadrat sama dengan BC kuadrat ya. A kuadrat sama dengan BC kuadrat. Sama dengan AC kuadrat ini B kuadrat ya, AC sama dengan B. Kemudian C sama dengan AB, C sama dengan AB. Min 2 kali B kali C, 2 kali AC kali BC cos A. Kita substitusikan masing-masing. BC kuadrat sama dengan AC-nya, panjang AC itu 5. Ya, di sini kamu lihat panjang AC sama dengan 5.
Kemudian panjang AB sama dengan 8. Ya, panjang AB 8, masing-masing dikuadratkan, dikurang 2 dikali 5 kali 8 cos 60 derajat. Cos A sama dengan cos 60 derajat. Kita operasikan. BC kuadrat sama dengan 5 kuadrat, hasilnya 25, ditambah 8 kuadrat yaitu 64, dikurang 2 dikali 5 kali 8, hasilnya 80. Cos 60 sama dengan 1/2. BC kuadrat sama dengan 25 ditambah 64, hasilnya 89, dikurang 80 dikali 1/2, hasilnya 40. Jadi 80 dibagi 2 ya, hasilnya 40. BC kuadrat sama dengan 89 dikurang 40, yaitu 49. Nah, kuadratnya pindah ruas jadi akar. Kuadrat pindah ruas jadi akar. Jadi BC sama dengan akar 49. Akar 49 adalah 7. Jadi panjang BC sama dengan 7. Nah, panjang sisi BC pada segitiga berikut adalah 7. Gitu ya, semoga kalian paham ya. Pelan-pelan aja dengerin kata-kata ibu baik-baik. Nah, kalau sudah, ini ada soal yang harus kalian kerjakan sebagai bentuk latihan ya. Yang pertama, halaman 48, tugas mandiri 1 bagian B nomor 1. Kemudian soal kedua itu halaman 50, tugas mandiri 2 bagian B nomor 2. Kalian kirim jawaban dan soalnya ditulis di buku tulis, kirim ke LMS sekolah. Oke, sampai di sini Ibu akhiri. Semoga kalian paham mengenai aturan sinus dan kosinus. Jangan lupa materinya dicatat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.